Yaitu tadi, pergilah kamu beritakan Injil itu. Maka gereja buka sekolah Injil. Bayarnya mahal-mahal. Yang nggak buka sekolah dosa, dosa bisa laku. Yang buka sekolah Injil, bayarnya mahal, gelarnya keren-keren, Injil nggak laku. Pernah mikir itu, saudara? Loh, jelas nggak ini sekarang? Kalau orang Kristen dan kalau gereja tidak sadar akan hal ini dan terus melakukannya dengan rajin, itulah model pegawai yang rajin tapi nggak tahu apa mau bosnya. Rajin saja. Sedih nggak melihat ini? Ayo mikir, saudara. Kenapa bisa begini? Ini kenapa? Hampir datang kembali yang memerintah kita, pergilah kamu. Saudara tahu, separuh dari jumlah penduduk dunia ini belum diinjili. Tapi gereja sibuk. 95% itu sudah data akurat. Josh Berna, itu orang Amerika, ahli statistik Kristen, itu menghitung 95% uang, waktu, tenaga, ide yang dimiliki gereja itu kembali ke dalam. Seperti Pak Samuel bilang tadi, 95%, hanya 5% yang keluar. Padahal Yesus perintahkan, pergilah kamu. Kenapa orang Kristen takut untuk bersaksi? Saya tanya kepada saudara, mengapa menurut saudara orang Kristen itu lebih mudah ngomongin Tuhan Yesus atau ngomongin orang lain? Nah, bukan gospel tapi gosip. Itu betul, saudara. Kita ini kalau suruh ngomongin Tuhan Yesus, aduh, mulut ini susah sekali keluarnya. Kenapa? Tapi kalau suruh ngomongin orang, bisa berseri. Sudah jam 12, besok lanjut ya. Keren nggak kalau begitu itu? Kalau dengar berita yang jelek dikit, langsung SMS semuanya. Tapi berapa kali kita telepon dan SMS untuk menyatakan Yesus pada orang lain? Mengapa kita bisa begitu salah? Kita lanjut. Mereka di gereja Desa Rasulnya perlu transport tidak untuk pelayanan penginjilan? Seharusnya coba jawab, mereka perlu transport tidak? Perlu. Karena mereka harus pergi menginjil. Walaupun transport pada zaman itu hanya 4 hal. 1, jalan kaki, itu yang paling umum. Kendaraannya darat cuma 2, kuda dan unta. Betul? 2. Yang keempat itu kapal di laut. Belum ada pesawat, belum ada mobil. Saya tanya kepada saudara, pernahkah Petrus mimpin doa semalam jemaat itu? Saudara-saudara, kita mau doa semalam karena kita mau beli kuda 4, unta 8. Ada begitu? Nah, heran saya. Gereja zaman sekarang, kita perlu mobil untuk penginjilan. Ayo kita doa malam. Kita perlu 4 motor untuk penginjilan ke kampung-kampung. Yang mobil nggak masuk. Maaf. Sudah salah lagi bukan? Yang Alkitab nggak tulis kita lakukan. Untuk keyboard saja kok pakai doa puasa, itu keterlaluan. Saya paling tidak suka kalau ada gereja doa puasa untuk fasilitas. Jadi kalau saya diundang doa puasa, saya akan tanya, ini puasa untuk apa? Begitu saya diberitahu kita puasa untuk beli tanah, untuk beli keyboard, untuk beli ini misalnya, saya batalkan puasa. Ayo makan. Loh, kenapa? Kalau cuma untuk beli-beli itu nggak usah puasa. Kumpulkan duit, ke toko, beli. Lo gampang toh?
puasa itu alasan orang kaya pelit. Dia nggak mau beri, tapi puasa supaya Tuhan gerakkan orang kaya lain. Kan kurang ajar. Dia punya duit kok marahlah. Betul tidak? Begitu banyak alasan rohani yang kita pakai, yang seharusnya nggak perlu. Contoh, ini lain lagi, jangan tersinggung. Berapa banyak kita itu ingat orang miskin, janda, yatim, piatu. Pasti kalau lagi doa makan baru ingat. Ya atau tidak? Jujur, kalau enggak lagi makan, doakan mereka tidak? Ayo saya tanya ini. Mengapa kalau hanya lagi makan aja, Tuhan terima kasih berkat-Mu, berkati janda, yatim, piatu, anak-anak miskin. Itu doa yang 1000% ngawur dan goblok. Yang benar doanya begini. Papa, kami sudah diberkati dengan makanan ini. Kami siap untuk mengenyangkan orang lain. Jangan nyuruh Tuhan berkati lagi. Makanan ada di dompet kita kok minta ke surga. Keluarkan ini dompet. Nah, nggak ada yang amin, pelit semua. Saudara, saya itu nggak pernah bisa khotbah halus-halus, itu nggak bisa. Karena kita terlalu jahat sebagai orang Kristen. Selamatkan orang Aceh Tuhan, selamatkan orang Mandailing, selamatkan. Itu doa lebih ngawur lagi. Ngawurnya di mana? Tuhan Yesus sedih. Hei, 2000 tahun lalu aku tuh nyuruh kamu, pergilah. Aku mau datang, kamu nyuruh aku selamatkan. Nah kalau aku dengan kamu suruh-suruhan, yang pergi ini siapa? Salah lagi tidak? Lu coba jawab, salah lagi tidak? Ya. Lihat, 70% catat itu yang kita buat tidak ada di Alkitab. Kok bisa salahnya begitu banyak? Karena kita cuma ngulang dan ngikuti tradisi. Tahun 94, 1 Juli 94, saya nggak akan lupa hari itu. Saya ikut seminar misi yang diadakan oleh Brother Andrew. Dia orang Belanda yang hatinya untuk misi Injil orang-orang belum selamat luar biasa. Dia sudah tua sekarang, sudah 70 lebih umurnya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah mendoakan almarhum Presiden Soekarno. Begitu Soekarno jatuh, 2 minggu kemudian dia datang ke Indonesia. Dia datang ke Istana Bogor, Pak Karno di situ, diinjili. Dia sahabat baik Yasser Arafat. Dia kepada orang-orang Islam hatinya luar biasa. Dia sahabat dekat dengan pemimpin Hizbullah di Libanon. Saya pernah lihat foto-fotonya, ketemu presiden-presiden dunia. Deng Xiaoping itu teman baiknya. Mikhail Gorbachev, sahabat baiknya. Maka itu waktu Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong, dia datang ke Tiongkok. Dia diberi izin Deng Xiaoping membawa 1 juta Alkitab bahasa Mandarin. Ketika Brezhnev masih jadi presiden Uni Soviet, menolak, dia nggak putus asa. Mikhail Gorbachev dia dekati. Dia dapat izin 1 juta Alkitab bahasa Rusia masuk. Hidupnya seperti itu, uangnya habis untuk penginjilan. Keren orangnya. Nah tahun 94 bulan Juli tanggal 1 di Tawangmangu, Jawa Tengah dia berseminar. Saya tertemplak, bertobat dan banyak anggota bertobat. Dia bilang begini, gereja zaman sekarang itu lucu dan bodoh. Apa lucunya dan apa bodohnya? Rame-rame bawa jaring untuk nangkap ikan, tapi jaringnya nggak dibuang ke air, dipasang seperti net bola voli di pinggir pantai. Lalu gereja bawa alat musik sound system, nyanyi kencang-kencang, ikan lompatlah, ikan lompatlah.
Ayo, betul tidak? Yaitu tadi, pergilah kamu beritakan Injil itu. Maka gereja buka sekolah.